jiwaku, ketenangan batinku ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu.
shikalarabodilarabalarabodilarabante. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Kau segalanya bagiku. Tuhan, terima kasih pada malam hari ini hamba-Mu akan membawakan sabda kebenaran firman-Mu. Dan aku percaya semua yang mendengarkan diberkati lewat firman Tuhan ini. Pimpin hamba-Mu dalam berbicara, biar Roh Kudus yang berbicara, bukan hamba-Mu lagi, ya. Biar semua yang mendengarkan diberkati Tuhan. Mari semua yang percaya kepada Tuhan Yesus, mari kita sama-sama katakan amin. Kehidupanmu, engkau merasa gersang. Engkau merasakan roh, tubuh, dan jiwamu kering. Mulailah kebiasaan banyak orang itu mencari kesenangan dan kebahagiaan dunia. Engkau mulai bermain di daerah yang bergemerlapan. Di sana engkau menemukan kebahagiaan. Engkau tertawa dan bercanda ria. Bahkan engkau yang pria melakukan pesta pora, minum-minuman, mabuk-mabukan bersama wanita penghibur malam. Hampir setiap hari engkau mencari kesenangan di sana. Bahkan di tempat lain yang isinya juga tidak jauh berbeda dengan tempat itu. Engkau sampai melakukan hubungan badan dengan wanita dan wanita yang lainnya juga. Engkau berpesta mabuk-mabukan dan minum-minuman keras. Bahkan tidak sedikit engkau menggunakan narkotika. Tetapi engkau merasakan jiwamu kosong. Engkau merasakan bahwa kehidupanmu ini ada yang salah. Akan tetapi karena dikarenakan daging lebih kuat, maka engkau tidak pernah berhenti melakukan pesta pora. Semua hal-hal tentang dosa kamu lakukan, engkau tidak peduli. Begitupun sama halnya dengan wanita. Ya, wanita pun ada yang seperti itu. Dan wanita penghibur malam pun berbuat demikian. Dan semua merasakan hal yang sama dalam jiwanya. Dan semua tahu bahwa yang dilakukannya itu adalah tidak benar dan perbuatan dosa. Pada saat engkau mengalami badai bencana dalam hidupmu, engkau menghamburkan uangmu, hasil kerjamu dari perusahaanmu. Akibatnya, besar pasak daripada tiang mulailah melanda, mulailah bencana datang, mulailah engkau bangkrut. Semua teman-temanmu yang terdahulu yang bersama-sama denganmu berpesta pora mabok-mabokan semua menghindari engkau. Bahkan engkau telepon satu persatu, mereka tidak mau menjawab teleponmu, dan WA pun dan WhatsApp WA pun ya, engkau WA kepada dia, kau minta pertolongan ya, WA-mu sampai tidak dibaca-baca. Engkau merasakan semua kebahagiaan yang selama ini engkau lakukan adalah semu belaka ya. Engkau bangkrut, hutang piutangmu melambung terhadap lembaga bank maupun non-bank. Debt collector datang silih berganti, ancaman demi ancaman berdatangan. Ada yang langsung tatap muka, ada yang lewat telepon, ada yang lewat HP, bahkan ada yang lewat WA. Semua membuat Anda pusing, ya, kepalamu pusing, bahkan engkau hampir rasakan kepalamu itu hampir pecah. Dengan terpaksa karena tidak mungkin bisa dipertahankan lagi. Akhirnya aset pertama, aset kedua, aset ketiga, bahkan semua harta bendamu semuanya habis disita oleh lembaga keuangan, ya, bank maupun non-bank. Engkau mengalami ya kan stres berat, bahkan sampai engkau jiwamu terganggu. Stres berat itu sampai akut, bahkan engkau ada yang sampai gila. Bahkan sampai putus asa, bahkan ada yang hampir bunuh diri dan bahkan sudah bunuh diri. Ya, engkau mau nggak mau, ya, akhirnya ya engkau dirawat di tempat rehabilitasi.
yaitu rumah sakit jiwa, ya. Kondisi sudah kembali ke titik nol. Engkau tadinya seorang pengusaha sukses dan berhasil, ya. Engkau kembali lagi ke titik nol, ya. Sampai jiwamu pun mengalami gangguannya, mengalami gangguan. Maka suatu hari, ya, datanglah Tuhan Yesus Kristus. Dia datang lewat seorang penginjil, yaitu yang seorang penginjil membawa Sang Firman itu kepadamu. Di dalam kesesakanmu, di dalam kepusinganmu, di dalam kehidupanmu, engkau sudah bangkrut. Engkau sudah tidak dipandang lagi, ya. Bahkan dunia pun tidak mau memandangmu. Menganggap semua orang menganggap engkau sampah masyarakat. Kita buka Lukas 15 ayat 8. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga ada sukacita pada malaikat-malaikat karena satu orang berdosa bertobat, ya. Maka malaikat-malaikat di sorga mereka bersorak-sorai, ya. Dan engkau yang mendengarkan, bertobatlah. Tuhan buka pintu, ya, pintu maaf, pintu dosa, pintu pertobatan itu dibuka untuk Anda yang mendengarkan. Ya, ingat kisah di mana, ya, seorang anak yang nakal, ya, yang menghabiskan harta benda orang tuanya. Ya. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang tersesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabatnya dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karenanya. Cerita tentang anak yang hilang. Ya, ada seorang yang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikan kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaannya di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya. Ia lalu pergi. Ya, pergi dari negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semua, timbullah bencana kelaparan di negeri itu, dan ia pun mulai melarat, kelaparan dan melarat, ya. Jadi gembel orang itu, ya. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Ia menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Bayangkan tuh, ya. Orang yang dapat uang dari warisan dari orang tuanya sampai jadi gembel, sampai makanan babi, ampas makanan babi pun dia mau makan. Tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya, sampai ampasnya saja, ya, orang tuh gak mau ngasih dia makan. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyak orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mau mati kelaparan rasanya. Aku bangkit dan pergi kepada bapakku. Nah, dia kembali lagi kepada bapaknya, ya.
anak yang telah menghabiskan harta benda bapaknya, dia kembali ke bapaknya dan berkata kepada bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap bapak. Ya, aku tidak layak disebut anak bapak. Ya, dia tahu diri, sampai dia malu, dia sedih, dia dibilang dia tidak layak disebut anak bapaknya. Jadikanlah aku sebagian salah satu upahan bapak. Dia bersedia bekerja dengan bapaknya, ya. Dia menjadi kuli atau pembantu, ya, karena dia tidak layak disebut anak. Maka bangkitlah ia pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat. Lalu lihat apa yang dilakukan bapaknya. Tergeraklah oleh belas kasihan, ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapakku, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap bapak. Aku tidak layak disebut anak bapak. Tetapi bapaknya berkata kepada hamba-hambanya, lekas, bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepada anakku, dia bilang, ya. Kenakan cincin pada jarinya dan sepatu yang baru pada kakinya. Dan ambillah lembu tamun itu, sembelihlah dia. Marilah kita makan bersuka cita, sebab anak itu yang telah mati dan dia sekarang kembali hidup. Anak yang dulu yang nakal itu sudah mati. Yang datang ini adalah anak yang baru, dia hidup, ya. Ia telah hilang dan dia didapat kembali, maka mulailah bersukaria. Ya, lihat. Kita buka Lukas 15 ayat 23. Dan ambillah anak lembu tamun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan bersuka cita. Baptisan air bukanlah tindakan yang membawa kita ke sorga, karena hanya iman dalam Tuhan Yesus Kristus dan Tuhan Yesus adalah juru selamat. Dialah yang memberikan jaminan kita bisa kembali ke sorga. Kita buka Markus 9 ayat 7. Maka datanglah awan menaungi mereka. Perhatikan. Dan dari dalam awan itu terdengarlah suara. Allah Bapa bersuara kepada Tuhan Yesus. Inilah anak yang kukasihi. Dengarkanlah dia. Perhatikan, saudara-saudari terkasih kami di dalam Tuhan, ya. Allah Bapa memerintahkan kita, memberitahukan kita, Anda yang semua mendengarkan, kita harus mendengar semua apa kata Tuhan Yesus. Kita buka 1 Samuel 16 ayat 7. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah, ya. Manusia melihat apa yang dilihat mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ingat, casing itu bisa menipu Anda, ya. Walaupun Anda begini dan begitu, tapi Tuhan tahu hatimu, ya. Kalau dia hatimu, ya engkau itu orang baik, maka Tuhan itu datang kepadamu. Banyak orang yang terpanggil, tapi sedikit sekali yang terpilih. Anda semua yang mendengarkan adalah orang-orang pilihan Tuhan. Amin. Di dalam kesesakanmu, Tuhan Yesus ada selalu bersamamu. Di dalam kepusinganmu dan keputusasaanmu, ya Tuhan selalu ada bersamamu. Di dalam seluruh kehidupanmu sehari-hari, Tuhan selalu ada bersamamu. Dia tidak pernah meninggalkanmu. Tuhan Yesus selalu, ya, pintu-pintu terbuka, ya, bagi orang-orang yang membutuhkannya, bagi orang-orang yang datang minta ampun kepadanya, bagi orang-orang yang mau diselamatkan, yang mau dipulihkan, ya. Di saat semua pintu tertutup, bagi Tuhan Yesus tidak ada pintu yang tertutup, ya. Bagi Anda, saudari-saudari, saudara kami yang mendengar, tidak ada yang tertutup bagimu, ya. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan, Sang Juru Selamat. Dia mencari orang-orang yang mau diselamatkan. Dia mencari orang-orang yang terluka.
Dia mencari orang-orang yang dirinya merasa berdosa. Dia mencari orang-orang yang dianggap sampah masyarakat, bahkan sampah dunia. Tuhan Yesus buka lebar-lebar. Marilah, datanglah kepadaku. Bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Kembalilah ke jalan Tuhan Yesus. Maka engkau mengaku di hadapan Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus memaafkan dosa-dosamu, ya, dan menghapus semua dosa-dosamu. Maka engkau harus mati dari kehidupanmu yang lama. Setelah engkau mati, engkau mati dan engkau harus dikubur, ya, dan dimakamkan. Setelah itu engkau bangkit hidup bersama Tuhan, ya. Bagaimana caranya? Ya, kalau dikubur, ya. Dengan cara apakah engkau harus mati? Dengan cara engkau harus ditenggelamkan di dalam air. Sebuah tanda bahwa Anda sudah mati dan dosa-dosamu telah dikuburkan di dalam air. Dan saat engkau keluar dari air, Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasmu. Terdengarlah suara dari sorga, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Engkau sudah tidak berdosa lagi. Engkau sekarang adalah orang yang tidak berdosa dan hidupmu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Amin. Engkau sudah menjadi anak terang dan engkau adalah anggota kerajaan sorga. Semua malaikat bertepuk tangan, bersorak-sorai karena ada satu jiwa diselamatkan. Karena bertambah lagi anggota kerajaan sorga, engkau menjadi anak Tuhan Yesus Kristus. Engkau memanggil Tuhan Yesus Bapa, dan Tuhan Yesus memanggil engkau anaknya. Terpujilah Raja di atas segala raja. Tuhan Yesus dipermuliakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 dan amin. Ada orang bertanya kepada saya. Orang itu sudah dibaptis dengan cara baptisan percik. Saya jawab saja, back to the Bible. Dengan cara bagaimanakah Tuhan Yesus dibaptis? Kita buka Matius 3 ayat 13 sampai 17. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia. Akulah yang perlu dibaptis olehmu, engkau datang kepadaku. Lalu Tuhan Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikian sudah sepatutnya menggenapkan seluruh kehendak Allah Bapa. Dan Yohanes Pembaptis menurutinya. Sesudah dibaptis, Tuhan Yesus keluar. Tuhan Yesus ditenggelamkan dan Tuhan Yesus keluar dari air. Pada waktu itu juga terbukalah langit dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Terdengarlah suara dari sorga dan mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Tuhan Yesus dibaptis dengan cara ditenggelamkan. Orang-orang yang berdosa itu harus mati secara jasmani dan dikubur di dalam air. Bagaimana kalau mati secara jasmani kalau dengan cara baptisan dipercik? Sah tidak sah, Anda yang mendengarkan silakan pilih. Pilihan semua di tangan Anda. Anda mau ikut yang percik apa mau ikut Tuhan Yesus? Percik itu pasti itu hamba Tuhan yang melakukan, ya. Anda mau ikut manusia apa mau ikut Tuhan? Pilihan di tangan Anda. Amin. Kita lanjuti Yohanes 31 ayat 1 sampai 8. Ada seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Tuhan Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun dapat mengadakan tanda-tanda yang kau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Tuhan Yesus Kristus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya, ya, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Perhatikan.
Kata Nikodemus, Nikodemus itu adalah seorang pemimpin agama orang-orang Yahudi, dan dia adalah seorang imam besar. Ya, dia tuh ahli mengenai hukum-hukum Taurat. Dia mengerti kitab perjanjian lama, kitab-kitab Taurat. Tapi yang dikatakan Tuhan Yesus adalah tentang kerajaan sorga. Tentang kerajaan sorga dan tentang perjanjian lama itu tidak nyambung. Karena perjanjian lama yang dikatakan oleh Nikodemus adalah semua yang ada di alam natural. Yang Tuhan katakan semua itu ada di alam supranatural. Bagaimana bisa nyambung, ya? Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kembali kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali? Jawab Tuhan Yesus, perhatikan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air baptisan, ditenggelamkan, dan Roh Kudus, ya, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata-kata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemanapun dia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Dalam melayani Tuhan Yesus, ya, hamba-hamba Tuhan diberi 5 jawatan. Jawatan pertama, gembala, 2 nabi, rasul, dan keempat, evangelis, penginjil, dan pengajar atau guru. Ya, kita lihat ya. Belum lama ini seorang datang itu menanyai soal baptisan, ya. Saya sudah sebut, ya. Dia sudah melakukan baptisan itu sebanyak 2 kali. Baptisan pertama adalah baptisan percik. Baptisan kedua, baptisan peneguhan, percik juga. Dalam hal ini, saya mencoba memberikan penjelasan bahwa di dalam Injil kebenaran, bagaimanakah caranya Tuhan Yesus Kristus dibaptis. Setelah dibaptis air, itu adalah tanda bahwa Anda sudah tidak berdosa lagi, ya. Tanda penghapusan dosa. Setelah itu, rohmu harus dilahirkan baru. Dengan cara apakah agar rohmu dilahirkan baru? Kita buka Yohanes 1 ayat 33. Dan aku pun mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air. Ini kata Yohanes. Tetapi telah berfirman kepadaku, Tuhan Yesus berfirman kepadanya, jika engkau melihat roh itu turun ke atas seorang yang tinggal di atasnya, dialah yang akan membaptis engkau dengan Roh Kudus. Artinya di sini dikatakan Yohanes pun tahu bahwa Tuhan Yesuslah yang layak membaptis engkau, Anda saudara-saudari yang mendengarkan, yang membaptis. Anda harus dibaptis Roh Kudus, ya. Setelah engkau dibaptis Roh Kudus, ya, oleh Tuhan Yesus, engkau adalah ciptaan baru. Rohmu sudah dilahirkan kembali. Rohmu adalah roh yang baru. Engkau dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus kau akan menjadi saksiku, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Oh, rabasikala rabodila rabalarabodila rabaranta. Vimpala ya larabodila rabalarabodila rabalalante. Oh, rabasangkala ya larabodila rabalarabodila rabaranta. Oh, rabasikala ya larabodila rabalarabodila rabalarabodila rabarante. Amin, 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 amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Engkau akan menerima kuasa Roh Kudus setelah engkau dibaptis. Perhatikan, ada 9 karunia Roh Kudus berikan kepada kita. Tapi tidak semua orang bisa langsung dapat 9. Saya aja hanya bisa dapat karunia saya, ya. Saya itu berbicara dan melihat Dia. Ya, tapi saya tidak bisa yang lain-lain, ya. Tapi kadang-kadang kalau memang Tuhan pakai Roh Kudus pakai saya, maka kuasa itu bekerja, maka mujizat terjadi. Perhatikan, karunia yang diberikan oleh Roh Kudus apa aja. Pertama, karunia berkata-kata dengan hikmat. 2,
karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Ya. 3, karunia iman. 4, karunia menyembuhkan. 5, karunia mengadakan mujizat. 6, karunia bernubuat. 7, karunia membedakan bermacam-macam roh. 8, karunia berkata-kata dalam bahasa roh. 9, karunia menafsirkan bahasa roh. Karena Roh Kudus sudah ada di dalammu, engkau dapat melakukan mujizat dengan karunia Roh Kudus, ya, maka engkau menjadi saksiku. Engkau dapat menyembuhkan orang-orang sakit, engkau dapat mengusir setan-setan, engkau dapat membangkitkan orang mati, engkau dipenuhi Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 dan amin. Amin. Perhatikan. Kita buka Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Ya. Setelah Anda dibaptis, Anda dipenuhi Roh Kudus, perintahnya, ya, pergilah, jadikan semua bangsa murid Tuhan. Ajar dia, bimbing dia, agar banyak yang selamat, ya. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu, ya, yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertaimu senantiasa sampai akhir zaman. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Anda dimenangkan, Anda mencapai hidup yang kekal. Di dalammu sudah ada Tuhan Yesus, di dalammu sudah ada Roh Kudus. Oh haleluya, 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 amin, 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 amin. Anda sudah menjadi pemenang, Anda sudah menjadi anak Tuhan. Rohmu adalah rohmu sudah baru. Anda ciptaan baru. Anda sudah lahir baru. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Anda sudah menjadi anggota kerajaan sorga. Haleluya. Hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku.
sesuatu yang akan kau lakukan di hidupku, Tuhan. Kau perhitungkan segala sesuatu, dan itu untuk kebaikanku, oh Tuhan. Kau perhitungkan segala sesuatu yang akan kau lakukan di hidupku. Kau perhitungkan segala sesuatu, dan itu untuk kebaikanku, oh Tuhan. Terima kasih, tak pernah bisa ku mengerti, oh rencanamu terlalu sulit untuk dipahami, namun pada waktumu semuanya akan indah, oh. Kami percaya, aku percaya, rencanamu damai sejahtera. Aku percaya, aku percaya, rencanamu bukan kecelakaan. Ku percaya, ku percaya, rencanamu itu kebaikan bagiku. Ku percaya, ku percaya, walau terlihat sungguh menyusahkan, walau terlihat ku harus berjuang, namun ku percaya semua untuk kebaikanku, oh semua untuk kebaikanku, semua untuk kebaikanku, oh. Bukan tanpa alasan ku mengalami apa yang tak ku inginkan. Bukan tanpa alasan ku mengalami apa yang tak pernah ku inginkan. Oh, bukan tanpa alasan ku mengalami segala yang tak pernah ku inginkan. Ku tahu kau punya rencana, ku tahu kau punya alasan, dan ku kan mengerti kelak, dan ku kan pahami kelak. Ku tahu kau punya rencana, ku tahu kau punya alasan, oh semua untuk kebaikanku, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, Amin, amin, amin. semua baik. Amin, amin. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti.
jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Lewat setiap pergumulan, lewat setiap persoalan, hidupku jadi lebih berarti. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Saudara-saudari terkasih kami di dalam Tuhan, seberapa jahatnya, seberapa dosamu di mata Tuhan. Tuhan buka pintu, Tuhan mau ampuni semua dosamu. Kau yang dianggap sampah masyarakat, bahkan tidak dipandang teman saudaramu, bahkan dunia tidak mau melihatmu, bahkan muak mereka melihatmu. Tapi Tuhan menerimamu menjadi anaknya. Dan dosamu diampuni dan disucikan, dibersihkan kembali. Engkau menerima Roh Kudus, engkau dan Roh Kudus itu akan menemanimu. Pada saat engkau butuh pertolongan, Dia selalu ada bersamamu. Dan Dia akan menemanimu sampai di kehidupan kekal selama-lamanya. Semua yang hilang daripadamu, Tuhan ganti berlipat-lipat ganda. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Haleluya! Amin.